Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis yang dikarang oleh Imam Abu Zakaria dan dirangkum oleh beliau Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita sudah masuk ke hadis 27. Iya. Nawas bin Sam'an. Anin Nawas bin Sam'an qala rahimahullah anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fil nafs wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Rawahu Muslim. Wa an Wabisah ibn Ba'bad radhiyallahu ta'ala anhu qala Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri wal itsmi qultu na'am qala istafti qalbak al-birru matma'annat ilayhi an-nafsu wa atma'anna ilayhi al-qalb wal itsmu ma haka fi an-nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nasu wa aftauk. Haditsun hasan rawainahu fi musnadin atau fi musnadai al-imamain Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin hasan. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau pernah bersabda, kebaikan itu adalah husnul khuluq, baiknya akhlak. Wal itsm, adapun dosa itu adalah sesuatu yang haka fin nafs, berat di dalam jiwa. Wa karihta an yattali' alaihi nas, dan sesuatu yang seseorang yang melakukannya itu benci kalau ada orang lain melihatnya melakukannya. Paham ini? Nah, ini fitrah. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, aku pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, apakah engkau datang kepadaku untuk menanyakanku tentang kebaikan dan dosa? Kemudian kata Wabisah, na'am, betul ya Rasulullah. Nah, di antara keutamaan Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam berkata, istafti qalbak, tanyakan kepada hatimu. Ini jawaban dari Nabi. Ini jawaban luar biasa bahwa kebaikan dan keburukan itu kadang kita bisa lihat dengan kondisi hati kita. Kata Nabi, al-birru, kalau kita mau tahu apa itu kebaikan, matma'annat ilaihin nafs. Dia adalah perbuatan yang jiwa itu tenang dengannya. Watma'anna ilaihil qalb, dan juga perbuatan yang hati itu tenang dengannya. Wal ismu, adapun dosa, dia adalah apa yang berat dalam jiwa. Wa taraddada fi sadr, berat dalam dada. Wa in aftakan nasu wa aftau. Walaupun manusia mengatakan bahwa itu bukan dosa, maka itu adalah dosa. Haditsun hasan, kami riwayatkan dari dua musnad Imam Ahmad dan Darimi dengan sanad yang hasan. Baik. Dua hadits ini menjelaskan tentang definisi albir, perbuatan baik, amalan saleh dalam Islam, dan definisi tentang al-itsm, dosa, yaitu lawan dari albir. Hanya saja perhatikan definisi albir didefinisikan dengan dua definisi berbeda dari dua riwayat yang berbeda. Riwayat yang pertama, Nabi langsung ringkas dengan mengatakan albir husnul khuluq. Kebaikan itu dengan baiknya akhlak. Adapun penafsiran yang kedua, Nabi tafsirkan lebih umum dengan mengatakan albir, perbuatan baik itu setiap perbuatan yang menenangkan jiwa. Paham ini? Ini lebih umum. Berkata Al-Hafidz Ibn Rajab rahimahullah dalam kitabnya Al-Jami' Al-Ulum wal Hikam, para ulama tafsir menafsirkan kata albir itu dengan dua
tinjauan. Tinjauan yang pertama yaitu tinjauan yang lebih khusus, yaitu mendefinisikan bir dengan muamalatil khalq wal ihsan ilaihim. Nah, ini muamalah seorang hamba dengan manusia yang lainnya. Ini albir dalam cakupan makna yang apa? Yang sempit. Dan ini makna yang pertama. Adapun makna yang kedua, makna bir secara umum, yaitu fi'lu jami'it ta'at al-zahirati wal batinah. Yaitu perbuatan ketaatan secara umum, seluruh ketaatan, baik yang zahir dan yang batin. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum." Al-ayah sampai firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Sampai akhir ayat. Dan makna yang kedua ini juga mencakup makna yang pertama. Namanya bir dalam cakupan makna umum melakukan segala ketaatan yang zahir dan batinah. Ini memasukkan makna yang pertama, termasuk di dalamnya apa? Berakhlak yang mulia. Karena berakhlak mulia ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan di sini juga menunjukkan akan mulianya akhlak yang baik, husnul khuluq. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam mendefinisikan albir, perbuatan baik dengannya. Ya, bahkan disebutkan di dalam banyak riwayat, sebagaimana hadits-hadits yang sebelumnya kita bahas tentang akhlak yang mulia. Apa kata Nabi SAW? Manusia yang akan menjadi orang yang paling dekat di sisiku di hari kiamat. Apa kata Nabi? Ahsanuhum khuluqa. Dalam sebagian riwayat yang lain, akmalul mu'minin, seorang mukmin yang paling sempurna. Ahsanuhum khuluqa, yang paling mulia akhlaknya. Baik. Kemudian setelah itu Nabi beranjak ke dalam mendefinisikan dosa. Kalau definisi tentang perbuatan baik tadi sudah ada. Amin kan? Dia setiap perbuatan yang tenang di jiwa, yang menenangkan jiwa, disuka oleh orang yang melakukannya. Itu namanya perbuatan baik. Adapun dosa kebalikannya. Dia sesuatu yang selalu mengganjal dalam hati seseorang. Dan dia adalah sesuatu yang tidak disukai oleh seseorang apabila ada orang lain melihatnya melakukan itu. Dan ini tabiat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada hati seorang hamba. Ini tabiat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada hati seorang hamba. Bahkan kata Nabi dalam hadis, di akhir hadis, bahkan walaupun manusia memfatwakan kepadamu akan bolehnya perbuatan itu. Paham ini? Tapi kalau perbuatan itu tidak enak di hati, itu tanda bahwa itu dosa. Apalagi kalau sampai kita tidak suka kalau ada orang yang melihatnya. Yang lebih celakanya, karena ada sebagian orang yang sudah tidak rasa malu lagi. Bagaimanapun dosa yang dilakukan, bahkan dia mengajak orang untuk berdosa. Ini wal'iyadzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari orang-orang seperti mereka. Ini inti dari hadis, penjelasan tentang mulianya perbuatan baik serta definisinya, dan juga apa itu dosa dan definisinya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis berikutnya, ini hadis ringkas ya. Hadis berikutnya an Abi Najih, ini Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah wajilat minha al-qulub وضرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد, sebagian riwayat حبشي, فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا
Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsat al-umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala ayat Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan mau'izah, nasihat yang balighah, yang mendalam kepada kami. Nasihat yang wajilat minhal qulub, menggetarkan hati-hati kami. Wa darafat minhal uyun, yang membuat mata-mata kami meneteskan air mata. Faqulna, maka kami pun berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in, seakan-akan mau'izah dan nasihat ini adalah nasihat perpisahan darimu. Fa'ausina, maka kalau begitu wasiatkan sesuatu kepada kami. Karena para sahabat takut jangan sampai ini adalah saat-saat terakhir dari kehidupan Nabi alaihissalatu wassalam. Maka mereka meminta wasiat. Qala, Nabi pun berkata seraya berwasiat kepada mereka, usikum bitaqwallah, saya memberikan wasiat kepada kalian, mewasiatkan kepada kalian agar kiranya kalian senantiasa bertakwa kepada Allah, wassam'i wa ta'ah, dan agar kiranya kalian senantiasa mendengar dan taat kepada ulil amr. Dan yang menunjukkan makna ulil amr ini sambungan haditsnya, wa in ta'ammar alaikum abdun, walaupun yang memerintahkan kalian adalah seorang abd, seorang hamba sahaya. Para ulama sepakat tidak syah pemerintahan seorang hamba sahaya, tidak syah. Bersamaan dengan itu, Nabi umpamakan di sini sebagai bentuk mubalaghah. Andai kata seorang budak bisa memimpin, yang asalnya tidak boleh memimpin, dia memimpin, tetap seorang yang dipimpin wajib untuk mendengarnya. Saking pentingnya as-sama' wa ta'ah kepada ulil amr. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sepakat akan ini. Maka tidak boleh seseorang mendemo pemerintah, keluar kepada pemerintah, apalagi sampai membuat kekacauan tempat-tempat umum, misalkan menghalangi kaum muslimin. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahu may ya'ish minkum ba'di, karena sesungguhnya barang siapa yang hidup setelahku, setelah sepeninggalku, kata Nabi, fasayara ikhtilafan katsira, maka pasti dia akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Ini diantara dalalatun nubuwah, tanda-tanda kenabian Nabi alaihi salatu wassalam yang bisa mengetahui sesuatu yang akan datang. Fa'alaikum bisunnati, maka apa jalan keluar dari perselisihan yang besar tersebut? Satu jalan, kata Nabi, kalian wajib untuk berpegang teguh di atas sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khalifah yang rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, yang telah mendapatkan petunjuk dariku. Bahkan kata Nabi, addu 'alaiha bin nawajid, kalau bisa kalian gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah, awas terhadap perkara-perkara yang muhdatsat, yang diada-adakan dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena muhdatsat itu adalah bid'ah, dan bid'ah seluruhnya sesat. Di sebagian riwayat dikatakan wa kulla bid'atin wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu di dalam neraka. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi berkata hadits ini adalah hadits yang hasan sahih. Baik. Hadits ini mengandung wasiat yang luar biasa dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang fitnah yang akan terjadi di akhir zaman, khususnya di zaman kita sekarang. Tersebarnya berbagai macam perselisihan, tersebarnya bantahan dari yang satu kepada yang lainnya. Dan ini telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan disebutkan dalam hadits yang lainnya, ikhtalafati al-yahud ila ikhtalafati al-yahud ila 71 firqah, 73 firqah, wa ikhtalafat an-nasara 72
وسبعين فرقة وستختلف هذه الأمة بإحدى وسبعين فرقة. Terbalik kayaknya. Mulai dari kecil dulu baru besar. اختلفت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة واختلفت النصارى إلى 72 فرقة وستختلف هذه الأمة إلى 73 فرقة. Nabi SAW bersabda, orang-orang Yahudi mereka telah terpecah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasara menjadi 72 golongan. Dan umat ini, kata Nabi, di akhir zaman kelak akan terpecah menjadi 73 golongan. Siapa yang selamat? Mirip dengan hadis ini. Dalam hadis ini, Nabi SAW berkata, memberikan salah satu jalan keluar, dan satu-satunya, tidak ada jalan yang lainnya untuk keluar dari setiap perpecahan dan perselisihan, yaitu dengan memegang teguh dari sunnah Nabi SAW. Dan sebelum itu, di antara wasiat yang agung adalah wasiat takwa, dan telah lewat hadis tentang pembahasan takwa di beberapa hadis sebelumnya. Dan takwa itu sendiri telah didefinisikan oleh para ulama dengan berbagai macam pendefinisian, yang dimana setiap definisi itu kembali dalam satu makna yang disimpulkan oleh Talq bin Habib rahimahullah. Kata beliau, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah, ya, takhafu adzab aw an tatruka ma'siyatallahi ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa kesimpulannya berputar pada dua hal. Melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Tapi dengan syarat, seseorang melakukan perintah ketaatan kepada Allah itu dengan ilmu dari Allah. Bukan karena apa? Ikut-ikutan. Tapi memang dia yakin ini wajib diperintahkan dan akan mendapatkan pahala. Dan bukan hanya itu, ada raja di dalamnya. Mengharapkan pahala dari dan balasan dari amalan itu. Dan yang kedua, meninggalkan maksiat. Dan bukan hanya sebagai meninggalkan maksiat begitu saja, tapi ala nuri minallah, juga di atas ilmu dan keyakinan bahwa itu larangan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tidak mampu untuk melakukannya. Dan juga terdapat al-khauf di dalamnya, rasa takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala. Dan wasiat takwa ini adalah wasiat yang agung yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul dan nabinya, dan juga diwasiatkan oleh para nabi dan rasul kepada kaum dan umatnya, dan juga sampai kepada kita hari ini. Wasiat takwa adalah wasiat yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang datang sebelummu, atau orang-orang yang telah diberikan kitab dari sebelummu, dari sebelum kalian, dan juga kepada kalian, agar kiranya kalian bertakwa kepada Allah. Dan pembahasan tentang takwa pembahasan yang luas, dan telah berlalu penjelasannya tentang keutamaannya dan keutamaan orang yang melaksanakannya. Nah, itu telah berlalu dalam hadits sebelumnya. Dan takwa tidak ada balasan bagi orang yang melakukannya kecuali kebaikan di dunia dan di akhirat, sampai di surganya kelak. Allahumma amin. Dan wasiat yang kedua, wasiat untuk taat dan mendengar kepada waliul amr. Sudah kita singgung tadi. Ya, ini adalah salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak boleh diselisihi. Bahkan di antara masalah usul dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan saking pentingnya dan wajibnya seseorang dengar dan taat kepada pemerintah, sampai Nabi perumpamakan terhadap sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi, tapi andai kata itu terjadi, tetap wajib kita untuk tetap dengar dan taat kepada mereka. Apa itu? Nabi perumpamakan tadi, sampai andai kata ada seorang budak yang bisa memimpin, andai kata ini. Nah, ini telah disepakati oleh para ulama, tidak syah kepemimpinannya. Tapi andai kata terjadi di suatu saat seorang budak yang memimpin seorang yang merdeka, maka tetap, kata Nabi, dengar dan taatlah kepada mereka. Ini saking wajibnya, dan disebutkan ini sebagai bentuk mubalaghah, berlebih-lebihan dari Nabi untuk menjelaskan hukum hal tersebut. Kemudian yang terakhir tadi yaitu
tentang perselisihan yang akan terjadi ya, di akhir zaman, dan itulah yang apa yang kita dapati sekarang. Dan jalannya hanya satu, yaitu untuk berpegang teguh ke dalam atau kepada sunnah Nabi Alaihissalam dan sunnah para sahabatnya. Sebagaimana hadits ini dan hadits sambungan tadi, iftirakul ummah. Di hadits iftirakul ummah itu, tatkala Nabi Alaihissalam menjelaskan tentang 73 golongan Islam yang akan terpecah, apa kata Nabi? Kulluhum finnar illa wahidah. Setiap dari mereka di neraka kecuali satu. Nah, jawabannya berbeda-beda. Riwayat yang menjelaskan berbeda-beda. Ada yang mengatakan humul jamaah, ada yang mengatakan huwa ma ala haditsnya lagi itu, huwa ma ana alaihi bihi wa ashabi. Dan banyak lagi riwayat yang lainnya. Dan riwayat ini bisa dipakai untuk berdalil. Kata Nabi Alaihissalam, siapa yang selamat? Mereka yang berada di atas jalanku dan di atas jalan para sahabatku. Semakna dengan hadits ini. Dan tidak ada jalan yang lain ikhwas sekalian untuk selamat dari fitnah, kecuali berpegang teguh kepada Alkitab dan As-Sunnah. Bahkan Nabi Alaihissalam di penutupan hadits ini, beliau mentahdir, memperingatkan kepada kita terhadap jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus. Apa itu? Jalan-jalan yang baru dalam agama, yang tidak ada dari Alkitab dan tidak ada pula dari As-Sunnah dan sunnah para sahabat dan orang yang datang setelahnya. Apa itu? Al-muhdatsat, perkara-perkara yang diada-adakan, yaitu bid'ah. Dan bid'ah ini ikhwas sekalian disebutkan dalam hadits Aisyah yang telah berlalu, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ay mardudun. Barang siapa yang melakukan amalan, mengada-ngadakan suatu amalan dalam agama kami yang tidak ada perintah dan dasarnya dari agama kami, maka amalan tersebut mardud, ditolak. Kata para ulama, ditolak ini dari dua sisi. Amalannya tertolak dan orangnya juga tertolak. Tertolak dari apa? Disebutkan oleh para ulama, tertolak dari apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Adapun untuk memvonis, ingat selalu, bedakan itu memvonis perbuatan dengan orang. Orang yang berlaku bid'ah kita katakan apa? Pelaku bid'ah. Tapi kalau ada fulan yang melakukan bid'ah, apakah kita bisa mengatakan fulan bin fulan mubtadi'? Ahlul bid'ah bukan dari ahlus sunnah. Hati-hati. Bedakan ya. Nah, hukum terhadap perbuatan dan hukum terhadap a'yan. Baik. Dan di sini juga terdapat semangatnya para sahabat terhadap ilmu dan iktidak mereka terhadap Nabi Alaihissalam dan kerinduan mereka, kecintaan mereka terhadap Nabi Alaihissalam. Dan inilah yang membuat para sahabat juga menjadi manusia yang paling mulia setelah beliau Alaihissalam. Kita akhirkan sampai di sini insyaallah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta